Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal yang telah kami susun dengan judul Pengaruh konsentrasi pektin dari kulit buah karika pubescens terhadap efektivitas edible coating dalam menjaga mutu dan masa simpan paprika. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Eriana Hastisabila, Hidayat Rais Hermawan, Reina Nandareta, dan Apriliana Wulandari. Latar belakang, sayur yang dipanen merupakan benda hidup. Usaha untuk memperpanjang tingkat kesegaran, mempertahankan mutu, dan memperpanjang umur simpan sayuran dapat dilakukan dengan cara proses pendinginan dan penyimpanan pada kondisi atmosfer, namun membutuhkan biaya investasi yang tinggi, serta pengemasan dengan plastik. Namun, pengemasan plastik yang tidak tepat mengakibatkan kerusakan pada sayuran karena plastik tidak tahan panas dan mudah terjadi pengembunan air di dalamnya. Paprika adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki prospek pasar yang cukup luas. Paprika merupakan salah satu komoditas sayuran yang mempunyai pangsa pasar tertentu seperti restoran, pasar swalayan, dan lain-lainnya dikarenakan harga jual cenderung lebih tinggi sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, paprika tergolong sebagai jenis sayur-sayuran yang tidak awet dan mudah rusak, sehingga memerlukan penanganan yang tepat agar dapat meningkatkan masa simpannya. Permasalahan yang umum terjadi pada pasca panen paprika diantaranya busuk dan perubahan tekstur, kisut akibat hilangnya air, meningkatnya jumlah bakteri penyebab tangkai lunak, dan suhu rendah selama penyimpanan yang menyebabkan terjadinya killing injury dan meningkatnya kapang alternaria. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan masa simpan produk adalah pelapisan edible coating berbasis pektin yang berasal dari kulit karika. Edible coating sendiri merupakan suatu lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi dan dapat digunakan sebagai penghalang atau penahan agar tidak kehilangan kelembapan, bersifat permeabel terhadap gas-gas tertentu, serta mampu untuk mengontrol migrasi komponen-komponen larut air yang dapat menyebabkan perubahan pigmen dan komposisi nutrisi sayuran. Keuntungan produk yang dilapisi edible coating sendiri yang pertama, menurunkan aktivitas air pada permukaan bahan sehingga kerusakan oleh mikroorganisme dapat dihindari karena terlindung. Yang kedua adalah memperbaiki penampilan produk dan struktur permukaan bahan sehingga permukaan menjadi mengkilat. Yang ketiga adalah mengurangi terjadinya dehidrasi sehingga susut bobot dapat dicegah. Lalu yang keempat, mengurangi kontak oksigen dengan bahan sehingga oksidasi atau ketengikan dapat dihambat. Yang kelima adalah sifat asli produk seperti flavor tidak mengalami perubahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi pelapis yang digunakan, karena jika terlalu kental akan menyulitkan di dalam penggunaannya dan menyebabkan terjadinya respirasi anaerobik yang akan menyebabkan pembusukan yang lebih cepat dari keadaan normal. Tapi kalau larutan bahan pelapisnya terlalu encer, menghasilkan pelapis yang kurang efektif. Selanjutnya adalah analisis standar kualitas produk. Pada penelitian ini antara lain kekerasan, susut bobot, kadar air, kadar vitamin C, dan total asam, di mana perhitungan kuantitatifnya seperti yang telah dicantumkan pada video ini. Kemudian pengertian ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses jenis pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan dan cairan. Proses ekstraksi bermula dari penggumpalan ekstrak dengan pelarut, kemudian terjadi kontak antara bahan dengan pelarut, sehingga pada bidang datar antarmuka bahan ekstraksi dan bahan pelarut terjadi perpindahan massa dengan cara difusi. Pengertian pektin. Pektin adalah senyawa polisakarida yang terdiri dari polimer galakturonan yang tersusun dari ikatan alfa 14 D-asam galakturonat yang berbentuk padatan yang berwarna putih kecoklatan.
Untuk memperoleh karakteristik yang kuat, agar dapat dijadikan sebagai bahan edible coating, maka pektin harus memiliki degree of methyl esterification atau DM yang tinggi. Pektin bermetoksil tinggi adalah pektin yang mengandung metoksil lebih dari 7% atau derajat esterifikasinya di atas 50%. Pembentukan pektin tinggi metoksil membutuhkan suhu yang tinggi dan pH yang rendah. Pada penelitian kali ini digunakan bahan baku yaitu Carica dieng atau Carica pubescens, merupakan buah atau tanaman dari khas daerah Dieng, termasuk satu genus dengan pepaya, tetapi memiliki aroma yang lebih harum dan segar dan tekstur yang lebih kenyal dibandingkan dengan pepaya. Kulit buah tersebut mengandung beberapa senyawa kimia, salah satunya ialah senyawa turunan pati, yaitu zat pektin yang akan digunakan pada basis edible coating pada penelitian kali ini. Kemudian pada proses ekstraksi pektin, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada derajat keasaman larutan ekstraksi, yang kedua ada waktu kontak bahan baku dengan pelarut, kemudian ada ukuran partikel, kemudian suhu pelarutan, kemudian rasio pelarut dengan bahan ekstraksi, kemudian jenis pelarut yang akan digunakan, dan yang terakhir yaitu jenis bahan yang akan diekstraksi. Kemudian untuk analisa standar kualitas dan kuantitas pektin, terdapat 6 analisa yang digunakan, yaitu yang pertama ada analisa kadar abu. Semakin kecil kadar abu, maka kemurnian pektin akan semakin baik. Kemudian selanjutnya ada analisis kadar air. Untuk pektin yang biasa dikomersialkan itu biasanya memiliki kadar air sebesar 8%. Kemudian selanjutnya ada analisis berat ekivalen. Semakin kecil berat ekivalen, maka kandungan metoksilnya semakin tinggi. Kemudian selanjutnya ada analisis kadar metoksil. Kadar metoksil berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan gel yang baik. Semakin besar kandungan metoksil, maka kemampuan pembentukan gel akan semakin besar. Kemudian selanjutnya ada analisis kandungan asam anhidrogalakturonat. Semakin besar kadar asam anhidrogalakturonat, maka pektin akan semakin murni, karena semakin kecil kandungan organiknya. Kemudian yang terakhir ada analisis derajat esterifikasi. Derajat esterifikasi sendiri tersebut menentukan sifat-sifat pektin, terutama kelarutan dan pembentukan gel pada pektin. Untuk metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode eksperimental, dengan mendeskripsikan data hasil dengan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan variasi pada konsentrasi pektin dalam larutan edible coating. Untuk langkah penyediaan sampel, yaitu mengambil kulit dari buah karika matang dan mencuci bersih kulit karika sampai sisa-sisa kotoran yang menempel dapat keluar, lalu memblender kulit karika sehingga halus. Untuk ekstraksi sampel, mengambil 50 gram sampel kulit buah karika tersebut, kemudian menambahkan 250 ml air, mengasamkannya dengan HCl1N sampai sesuai dengan pH yang diinginkan. Kulit buah karika tersebut diekstraksi menggunakan asam. Memanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama waktu tertentu yang telah ditetapkan, lalu menyaring larutan sampel tersebut dan mengambil filtratnya. Untuk pengendapan pektin, memasukkan filtrat hasil penyaringan tadi ke dalam gelas beker, lalu menguapkannya dengan penangas air sampai volumenya mencapai setengah kali volume semula. Lalu mendinginkan filtrat, lalu menambahkan alkohol 96% dengan perbandingan volume 1:1, kemudian mengendapkannya dalam 1 malam. Memisahkan endapan dari larutan dengan menyaringnya dengan kertas saring. Mencuci endapan dengan alkohol 96% untuk menghilangkan sisa asam. Selanjutnya ada pemurnian pektin. Yang pertama adalah melarutkan endapan dalam air panas, kemudian mengendapkannya kembali dengan penambahan alkohol 96%. Lalu memisahkan endapan dari air dengan sentrifugasi. Kemudian mengeringkan gel pektin basah yang didapatkan dengan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu ada pembuatan larutan edible coating. Yang pertama adalah melarutkan tepung pektin dalam aqueous, kemudian mencampurkannya. Kemudian menambahkan gliserol dan memanaskannya pada suhu 40 derajat Celcius.
kemudian mendinginkan larutan tersebut, kemudian menambahkan larutan NaHCO3 dan CaCl2 0,5%. Lalu ada aplikasi edible coating pada paprika. Yang pertama adalah mencuci bersih paprika dan meniriskannya. Kemudian berikan perlakuan edible coating dengan cara pencelupan. Kemudian mengering-anginkan paprika tersebut dengan cara menggantungnya selama kurang lebih 24 jam. Melakukan pengemasan dengan meletakkan paprika ke dalam box styrofoam dan menutupnya dengan plastik wrap. Lalu menyimpannya dalam cold room dengan suhu 8 derajat Celcius dan suhu AC 20 derajat Celcius. Lalu ada analisis standar kualitas produk. Pertama itu adalah ada analisa kekerasan. Pertama, menusukkan alat penetrometer precision pada paprika, kemudian membaca dan mencatat nilai tekstur pada skala yang ditunjuk oleh jarum petunjuk pada alat. Lalu yang kedua ada analisa susutan bobot. Yang pertama adalah menimbang berat sampel pada hari pertama sebagai berat awal, lalu menimbang berat sampel pada hari kelima sebagai berat akhir, lalu memasukkan data ke dalam persamaan susut bobot dan menghitungnya sebagai nilai susut bobot. Selanjutnya adalah analisa kadar air. Pertama, mengambil 5 gram sampel dan memasukkannya ke dalam cawan aluminium yang telah dikeringkan selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius dan telah diketahui beratnya. Lalu mengeringkan sampel pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian mendinginkannya pada eksikator dan menimbang berat akhir dan menghitung nilai kadar airnya. Lalu analisa kadar vitamin C, yaitu menimbang 10 gram sampel dan memasukkannya ke dalam labu takar, menambahkan aquades sampai 100 ml dan mengaduknya, menyaring larutan tersebut dengan kertas saring, lalu mengambil 10 ml filtrat dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya menambahkan 2 tetes larutan pati 1% dan menitrasinya dengan larutan iodin 0,01 sampai warna berubah menjadi biru. Barulah menghitung nilai kadar vitamin C pada perhitungan. Selanjutnya adalah analisa kadar total asam, yaitu menimbang 10 gram sampel dan memasukkannya ke dalam labu takar 100 ml dan menambahkan aquades ke dalamnya. Lalu mengaduk larutan tersebut dan menyaringnya dengan kertas saring. Menitrasi 10 ml filtrat yang telah ditambahkan 2 tetes indikator PP dengan NaOH 0,1 sampai berubah warna menjadi merah muda dan mencatat hasil titrasi. Untuk pelaksanaan penelitian, kami telah merancang jadwal kegiatan penelitian kali ini, yaitu percobaan laboratorium dan uji hasil akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 sampai Februari tahun 2021 di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Untuk bulan pertama dilakukan untuk penyusunan proposal, kemudian pada bulan kedua dilakukan pelaksanaan penelitian lapangan yang pada laboratorium dengan periode kerja 6 hari efektif dalam 1 minggu. Kemudian pada bulan ketiga dilakukan untuk penyusunan laporan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.